silakan duduk kembali. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, dalam ini juga Bapak Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan. Selamat datang Pak Sarwini. Kemudian yang saya hormati tentunya juga Bapak Anggota Dewan Bupati 4, Pak Sapaat, Pak Kabiru, Pak Biasa. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Polsek, dan saya hormati Bapak Kepala BPD, Pengelola dari Bapak, kemudian Kabid, Staf, selanjutnya tentunya yang saya hormati Bapak Kepala Kecamatan Lirik, kita yang saya hormati Ibu Ketua Tim DKK Kecamatan Lirik beserta anggota. Kemudian yang saya hormati tentunya hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan. Juga maaf yang saya hormati Pak Kepala Kantor Desa Agama Kecamatan ini. Bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih sama-sama hadir tentunya dalam suatu kegiatan dalam acara yang sangat tentunya bagi kita penting untuk bagaimana tahun ini dan tahun depan tentang pembangunan yang ada di Kecamatan Lirik. Pada Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pembangunan beserta jajarannya, walaupun di Lirik ini anggota dewannya ada, tapi Bapak yang anggota dewan sudah. Kecamatan Lirik ini terdiri dari 15 desa, kemudian ada tentunya pembangunan ada tahun lalu dilaksanakan desa ini bersama-sama. Walaupun usulan juga kita sampaikan ada skala prioritas yang disediakan tentunya sosial stunting. Sampai kapan kita akan berakhir? Tentunya melalui Bapak Presiden juga sudah diinstruksikan, sudah di-dropping. Jadi akhirnya juga melalui Bapak Kapolsek bisa menyampaikan kita memang rutin bersama Kapolsek dan Satpol PP yang hari, pagi dan malam ya intinya sama-sama kita berdoa tentunya mudah-mudahan acara kita sore hari ini sampai pulang ke rumah tidak ada nanti yang kena panas. Jadi hari ini tentunya kita tahu virus corona beberapa puncaknya saya sampaikan pejabat yang pernah duluan di Kabupaten Indragiri itu adalah saya yang berdiri di depan. Karena yang hari ini yang belum punya kemarin kontak fisik dengan saya wajib di swab, hampir 100 orang kita swab. Nyatanya hasil swab 3 juga yang ditemukan positif, walaupun OTG itu. Cuman yang lucunya yang salaman dengan saya Pak Bupati hasilnya enggak. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya izin buka masker untuk menyampaikan sambutan. Yang kedua, mewakili Bapak Bupati menyampaikan arahan beliau. Juga dengan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang hadir dalam kesempatan ini dari Dapil 3, Dapil 4. Yang pertama Bapak Sapaat. Mohon berdiri dulu Pak Sapaat. Ya, sambil perkenalan kalau yang jadi kenal.
Yang kedua Bapak Bayu Nopiandi Surbakti. Yang ketiga Bapak Adi Prias Prananda. Yang terhormat Saudara Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Bagian Sekretaris Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Camat Lirik beserta unsur pimpinan kecamatan yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek. Yang terhormat Saudara Kepala Desa dan Ketua BPD Sekecamatan Lirik beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lirik beserta kepengurusan. Serembang PKPD di Kecamatan Lirik tahun 2021 untuk perencanaan pembangunan tahun 2022. Selawat beserta salam kita sampaikan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapat keberkahan hidup di dunia dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ada poin penting yang ingin kami sampaikan. Rencana pembangunan jangka panjang menengah untuk tingkat Kabupaten Indragiri Hulu itu dilaksanakan tahun 2016 hingga tahun 2021. Dan pada tahun ini adalah tahun terakhir untuk rencana pembangunan jangka menengah. Peningkatan kapasitas daerah. 4. Mengembangkan industri-industri berbasis pertanian atau agroindustri. Kita berbicara tentang APBN. Yang kedua dari Provinsi Riau. Yang ketiga dari Kabupaten Indragiri Hulu dan dari dana desa sendiri. Jangan sampai nanti dia masuk tidak diusulkan, tetapi muncul dalam kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian berkaitan dengan Kecamatan Lirik, kalau kita melihat secara garis besar, pertama Kecamatan Lirik ada sisi sungai, ada sisi daratan, ada sisi lintas timur jalan utama, ada bandara udara, ada pertaminannya, kemudian ada wisata alamnya. Jadi banyak potensi daya dukung sebenarnya kalau kita berbicara tentang wisata alam yang dikembangkan di Kecamatan Lirik, hendaknya diikuti daya dukung lainnya pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Contoh kecil saja, di setiap desa hendaknya kita tahu berapa jumlah kolam ikan di tempat kita, berapa panjang lebarnya, kemudian dari situ kita bisa berangkat. Mohon bantuan pengembangan ternak ikan, kita bisa mengetahui dengan jumlah kolam ikan dan luasnya, seterusnya. Orang sakit dan seterusnya. Saya kira kita mendapatkan gambaran. Kecamatan Lirik tahun 2021 secara resmi kita buka. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan belanja modal, ya, merupakan belanja modal yang akan disampaikan, yang sudah disampaikan kepada pihak kami. Jadi kira-kira gambarannya dari 172,3 miliar inilah yang kita distribusikan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Memang kalau kita lihat dari posisi belanja kita memang lebih kurang 1,4 T, ya, 1,4 T, tetapi itu sudah kita belanjakan di belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja. Pertanyaan, kan terjadi defisit, ya, pendapatan 1,2, belanja 1,4, di mana untuk menutupi itulah ada kita untuk menyusun RKPD tahun 2022. Jadi kalau kita lihat pagunya di Kecamatan Lirik memang ini dari tahun 2020 ya ada peningkatan sekitar 5,7 dari 6,7 sekitar ada 600 ya, 600 juta lebih ya. Itu yang pagu ada di Kecamatan Lirik. Ya, nanti kami berharap kepada perangkat daerah yang hadir
nanti bisa memberikan informasi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Kecamatan Lirik. Terus yang selanjutnya barangkali untuk tahun 2022 yang sudah diusulkan oleh Pak Camat ya, yang sudah direkap, saya yakin dan percaya ini sudah dilaksanakan musrenbang desa yang dilaksanakan oleh setiap desa, dan juga saya lihat ada pramusrenbang yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan ya Pak Camat. Ya. Jadi memang di sini kami lihat rekap awalnya adalah sekitar 47,8 miliar lebih, tetapi setelah dibahas dengan Pak Camat prioritasnya menjadi 30,4 miliar lebih. Ya, ini yang menjadi prioritas daripada kecamatan yang mana Pak Bupati tahun kemarin kita sudah rehab sebanyak 3 lokal semiki melalui APBD kita, dan sisanya kita masukkan ke dana DAK. Alhamdulillah semua ruangan di SD Semiti itu tuntas ya. Nanti mungkin kedepannya kita akan bukan lapor ataupun pustakaan. Artinya Semiti tahun ini itu tuntas. Saya mohon kepada Bapak Kepala Desa ya, tuntas ya. Nah, selesaikan Pak ya, kalau memang belum masuk tanahnya tolong siapkan surat tanahnya, karena persyaratan daripada DAK ini memang minta surat tanah terus ya. Kalau tahu separuh itu 3 dan SD ini adalah pembangunan perpustakaan SDN 014 Wonosari ya. Ini dari DAK juga sama seperti tadi. Tolong juga kalau ada surat tanah dilengkapi. Selanjutnya kami ke SMP 3 Lirik. SMP 3 Lirik ini di sini juga ada usulan SMP 3 Lirik itu di Banjarbalam itu. Kalau untuk DAK SMP sekarang Pak itu akan tuntaskan, yaitu rehab RKA ruangan kelasnya sebanyak 3 lokal itu tuntas Pak dengan biaya 570. Itu di sana juga ada rehab perpustakaan. Tidak mengurangi rasa hormat Bapak semuanya, karena waktu kita mepet. Saya pun materi banyak mewakili kawan-kawan. Saya sampaikan langsung di sini. Ada 5 item yang akan saya sampaikan. Yang pertama khusus kepada dua item kepada Dinas PU, yaitu Jalan Baro dan Jalan Libis yang sudah masuk dalam SK Bupati nomor 1 tahun 2013, yang mana ini sudah masuk tahap best atau sudah dikerikil, tinggal pengaspalan. Jalan ini tembus jalan lingkar dalam kota, mencakup 4 desa: Desa Lamansari 1, Desa Wonosari, Desa Sukajadi, dan Desa Sungai Sagung. Alhamdulillah sekarang jalan itu sudah banyak yang hancur. Mengapa saya jelaskan di sini? Ini dari 2013 sudah di SK-kan. Kalau memang tidak bisa dijalankan oleh kabupaten, masyarakat minta jadikan jalan desa lagi. Kalau kita jadikan jalan desa, saya sedikit pesimis. Kenapa gitu Pak? Tonase yang lewat, kalau sudah jalan di depan kuburan atau depan kuburan kita itu amblas atau ada alat atau ada mobil yang rusak atau kecelakaan di situ, jalan ini yang dipakai untuk jalan lingkar. Yang rusak jalan yang di aspal rusak, yang sudah di PC itu tadi yang sudah dikasih batu itu hancur. Jalan di samping kantor PT Menko atau PT PHE terus sampai ke Lamansari 5. Ini mewakili 5 desa. Di situ ada Lirik area, ada Sekulu Butiko, ada Lamansari 5, ada Rejosari. Semua lewat situ. Guru SD, ada ke pasar, ada ke kantor lewat situ. Sementara itu jalan semenisasi cuman 2 meter. Harapan saya, kalau memang ini ditingkatkan jalan kabupaten, manfaatkan jalan ini. Saya minta fasilitator dulu dari PU untuk melebarkan jalan ini, bisa dimanfaatkan menjadi jalan arteri. Itu yang kedua. Yang ketiga,
masalah turap sungai yang tadi ada dibahas oleh orang dinas PU, bapak-bapak dari dinas PU. Turap sungai yang dibangun di 2005 itu udah hancur semua Pak. Akibatnya mungkin Pak Ian ini, beliau ini sering buat berita, suka jadi banjir, Rejosari banjir. Nah, itulah salah satu akibatnya Pak. Turapnya perlu diperbaiki dan perlu lagi pendalaman atau dibantu bangun turap baru sampai ke Lambang Sadelima. Yang keempat, masalah sampah Pak. Ini kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu saya dengan Pak Camat sudah juga diskusi, sampah itu sampai 3 minggu dan diangkat Pak. Pasar Lirik itu seperti tak bertuan, itu yang saya jadi kecewa. Kalau memang bisa kita kerjakan bersama, siap kita bantu kerjasama. Karena ada sampah itu yang dampaknya kena ke masyarakat kami. Desa lain cuma bisa menyalahkan desa nomor 1, 2, 3. Kebetulan pasar kecamatan itu ada di desa kami. Tolong diperhatikan untuk masalah sampah. Yang terakhir, yang nomor 5, di sini Pak Kabak Pertanian, kita ada 2 tahun buat kelompok tani pisang roti, sudah jadi unggulan desa kita Pak, unggulan untuk kecamatan Lirik. Mohon dilihatlah, saya sekali turunlah ke lapangan Pak, apa permasalahan kami. Salah satu permasalahan kami, kemasan, izin kemasan sampai sekarang tidak keluar. Yang kedua, izin produksi tidak keluar. Kalau memang bapak-bapak komit untuk membangun kecamatan Lirik ini, turunlah ke kecamatan desa kami. Lihat, banyak potensi desa yang tidak bisa digali karena tidak ada tangan dingin. Saya Wagiono mulai dari kembali tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama, saya akan mempertanyakan program dari Dinas Perhubungan itu tentang lampu solar yang kemarin kita sudah tidak ada satu desa 10 unit ya. Itu sejauh mana? Kemudian barangkali ke Dinas PND, ini yang keempat kalinya saya menyampaikan bahwa alokasi dana desa yang diberikan ke desa tentu mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan sila kelima. Karena apa? Di situ masih terdapat kesenjangan di antara indikator-indikator yang menjadi kriteria pembagian dana desa ataupun alokasi dana desa. Yang saya ingat itu jumlah penduduk. Saya melihat jumlah penduduk antara desa A dan B. Contoh, ada desa yang hanya 55 kakak, itu ADD-nya 420-an. Sementara desa yang 400 kakak itu 430 atau 440. Hanya selisih 15 sampai 20 juta. Nah, kalau dimasukkan indikator jumlah penduduk sesuai dengan jumlah kakak, desa A mendapat 1 kakak itu 6 juta, sementara desa B yang 400 kakak hanya dapat 1 juta. Sudah nggak imbang, 6 kali lipat, 600 kali lipat ya. Nah, kemudian indikator perangkat desa. Ada desa yang kelasnya swadaya, swasembada, dan swakarya. Kalau desa swasembada ini harus memenuhi kriteria perangkat desa, kaum dan kasihnya masing-masing 3. Sementara swadaya, Pak, ini ya. Menyambung yang tadi tentang pembagian untuk alokasi dana desa, setidaknya jumlah perangkat yang ada di setiap desa itu dimasukkan untuk indikator pembagian alokasi dana desa. Karena apa? Yang terjadi tidak hanya di Lirik, teman-teman di Kabupaten Indukun di seluruh desa mengeluhkan yang sama, Pak. Dengan jumlah selisih 3 perangkat desa dengan upah rata-rata sekitar 2 juta, itu selisihnya sudah 6 juta kali 1 tahun 12 bulan. Dana untuk kegiatan-kegiatan kelembagaan yang lain, apakah itu BKK atau Posyandu, termasuk SPPD ataupun perjalanan dinas. Jadi teman tadi yang wilayahnya kecil, perangkatnya juga sedikit, dia mempunyai kewenangan cukup banyak, ya. Namun yang
wilayahnya besar, perangkatnya banyak, SPD pun kadang nggak dapat. Sehingga kalau ada undangan rapat di kabupaten, bahkan ke provinsi, ya swadaya sendiri. Kemudian juga dilihat kalau dari segi luas wilayah juga sama. Ada wilayahnya desanya kecil. Selisih untuk pembayaran SITA ataupun urusan wajibnya itu sampai 80 sampai 100 juta. Sehingga untuk pos-pos yang lain memang kita merasa kekurangan. Bahwa bantuan pemerintah dari Dinas Perhubungan berupa lampu selesai, ya. Informasi untuk saat ini kondisinya malam tidak hidup, siang hidup. Kebalikan malah Pak. Sementara kan berharap kita malam hidup. Kadisnya memang kebetulan lagi sakit nggak hadir. Kalau kadisnya siang malam bisa hidup. Tapi kalau lampunya itu terjadi, ya mohon menjadi perhatian pada kita semua lah, terutama dengan TMD. Kemudian juga dari Kadis Kasari tadi menyampaikan untuk tidak lanjut jalan koridor utara yang informasi tadi tahun ini baru dibangun 1 unit go-cover ya. Itu kelanjutan jalan tersebut. Dan juga dari dalam Sarima tadi ada gorong-gorong yang bolong sehingga ada pengguna jalan di situ jatuh sudah 2 motor masuk di situ. Informasi dari Kades selama hari ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke kota ini nanti mohon Pak Camat dimasukkan dalam usulan skala prioritas. Jalan menuju Kolomea. Jalan apa itu Pak? Jalan Muhammadiyah. Jalan Muhammadiyah mungkin masuk kita dalam kota ini juga Pak. Ya ada 9 titik ruas jalan dalam kota ini. Dan selanjutnya jalan ini yang sensasi yang menuju sekolah Ibu. Drainase. Sama tim teknisnya untuk mensurvei titik-titik mana yang bermasalah. Natural. Pembangunan kantor desa ditangani oleh bidang SDK, seksinya Farmami. Nah, untuk seksi itu ada di Puskesmas. Nah, terus ada hadir Bu Kapus, ada Ibu Kapus. Tapi untuk PIRT itu kita melakukan pelatihan dulu Pak. Jadi pelatihan selama 2 hari. Terus setelah kita pelatihan 2 hari, kita keluar sertifikat pelatihan, namanya pelatihan penjamah makanan, yaitu cara mengolahnya. Nah, setelah mendapat sertifikat ke Dinas Kesehatan untuk PIRT-nya. Setelah itu nanti orang dinas turun, dikeluarkan PIRT itu. Mudah sebetulnya Pak. Kemana. Udah ada dari pusatnya Pak. Itu mungkin udah tiap tahun nama saya kecamatan diri komplain terus ya Pak ya. Tahun kemarin juga udah dijelaskan juga. Jadi kami dari dinas datanya udah dari pusat Pak. Jadi kami memasukkan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya Pak. Jadi nanti disitulah muncul rencana alokasi dana desa. Jadi masalah perangkat desa tadi itu bukan kami tidak bisa karena kita silap Pak. Jadi ada perangkat desa, ada swadaya, ada 2 kabupaten jadi itu tergantung jumlah penduduknya, jumlah wilayahnya Pak. Jadi kalau kita kurang juga tidak bisa. Nah, jadi nanti kalau Bapak lebih hanunya, nanti kita koordinasi sama Dinas PND yang terkait dengan masalah dan untuk 2000 titik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan ada usulan dari Desa Pasir Siadam Jaya, Desa Redang Soko, Bambang Sari,
tentang untuk penerangan lampu jalan. Jadi untuk Bapak ketahui, sebenarnya kita dari pemerintah daerah ada KWH meter, Pak, ya. KWH yang pemerintah daerah. Ya, bahkan kita ini kalau nggak salah ada lebih kurang 300. Yang sekarang KWH yang punya Pemda ini terpasang, mungkin yang terpakai baru 50%. Artinya masih ada 50% KWH meter yang memang belum digunakan. Yang di satu sisi biaya bebannya dan ini yang belum pemerintah lakukan karena memang biaya cukup besar. Ada beberapa kecamatan yang sudah kita lakukan seperti tahun 2020. Sebenarnya untuk 3 kecamatan malah kita sudah anggarkan untuk melakukan katakanlah PJU-nya PJU. Kalau seandainya nanti sampah buka di pasar Lirik, baru kami turunkan mobil. Itu bantuan, Pak. Ternyata mobil sudah sampai ke sana, tukang muatnya nggak ada. Sama kejadian di pasar Serikadi. Kami hanya menyediakan 2 mobil, supir dengan mobil. Tukang muatnya bukan dari kami. Karena ini perintah Pak Sekda, kami tuh bawa anggota dari dekat, Pak. Jujur. Jadi kami sudah berikan. Tapi untuk selanjutnya bagaimana? Kami mohon kepada nanti pejabat-pejabat yang tinggi di sini, saya mintalah untuk bersama bagaimana tukang muatnya. Kalau seandainya Bapak bersedia tukang muat, kami siap menyediakan mobil. Berapa mobil Bapak mau? Bukan gitu, Pak. Ada dinas Ya, pasar. saya jelaskan, Pak. Ya. Ada 3 dinas yang mengalami dinas pasar, dinas hidup. Cuma 2, Pak. Cuma 2. Dinas hidup dengan pasar itu, Pak. Kalau dapat nanti pindah kita untuk 2021, tukang muatnya itu harus dari ini. Langsung Pak Pimpinan, kami tadi ada membaca juga ini. Saya langsung rangkum aja biar jelas. Baik. Jadi ini kan permasalahan, ya. Ini permasalahan dari 2 kecamatan ini sudah timbul permasalahan dari ya pasar Serikadi dengan pasar Lirik, ya, permasalahan sampah. Nanti barangkali ini kan akan kita bicarakan lintas perangkat daerah, ya. Barangkali nanti bisa dipimpin oleh Pak Asisten 2, ya. Jadi ini memang banyak begitu kita turun di kecamatan yang perlu kita tindak lanjuti dalam bentuk FGD, ya, dalam bentuk FGD. Jadi yakin dan percayalah karena ini kebutuhan daripada masyarakat. Karena kalau banyak sampah berarti tidak sehat. Untuk selanjutnya ini ada masukan daripada Pak Danami dari baik. Terima kasih. Ya, jadi tiba saatnya sama-sama kita dengar yang arahan dari atau simpulan daripada Bapak Bupati Indragiri Hulu yang dalam ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk sebagai pedoman kita dalam mengusulkan program kegiatan yang nantinya akan dibahas di ada salah mungkin Bapak dan Ibu. Jadi kami berpesan pertama usulan Bapak Ibu Kades di PPD yang hadir masing-masing desa. Kalau tadi usulannya belum termasuk kan dalam usulan ini, tolong diperbaiki usulan kembali. Kemudian tolong datanya dilengkapi. Kemudian batasan kewenangan Pak, Bapak yang dari BPD kemudian tadi batasan kewenangan itu juga kita pahami. Bukan kita tidak mau, sebenarnya itu masalah ya, ini kan masalah bisnis ini. Kepentingan bisnis dari pelaku usaha. Kalau pelayanan maksimal setiap orang akan mau. Apabila pelayanan maksimal dan penerbangannya juga fasilitas pendukungnya tidak memungkinkan, banyak yang bisa katakan. Ini sudah dilakukan beberapa kali. Saya ikut mediasi di dalamnya beberapa kali. Jadi banyak hal sebenarnya yang unsur di dalamnya kepentingan maskapai penerbangan yang bisa disampaikan dari pihak mereka yang memang. Kemudian kepada OPD kami ingatkan keterkaitan dengan tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ini nanti dalam rapat RKPD mudah-mudahan akan kita pertajam menjadi tugas dan tanggung jawab siapa setiap kegiatan. Nah, berkaitan Kades 123 ini usaha ini Pak. Salah satunya yang perlu diperhatikan, kami melihat kemarin
tempat usaha itu seharusnya ruangnya terpisah. Jadi bahan baku, sumber masakan, hasil produksi, tempat pengolahan dan penyimpanan ini memiliki ruang di situ. Ini jadi masalah dari sisi PIAP tadi. Jadi ini juga bagian dari kami koordinasikan dengan pihak. Yang dipertajam lagi seluruh usulan. Kalau tadi bentuk bantuan bibit atau dan lain seterusnya itu coba dipertajam ini sebelum kami secara umum. Kemudian berkaitan dengan besaran tadi, besaran dana desa, besaran insentif atau honor. Ini kemarin kan karena terdesak, maka mengikuti aturan yang ada. Kemarin awal minggu pertama Januari kami rapat mengacu kepada aturan yang baru. Yang mudah-mudahan nanti mekanismenya yang disampaikan keluhan beberapa kepala desa dari jumlah penduduk, luas wilayah dan variabel ikutannya, mudah-mudahan sistem aplikasinya bisa nyambung. Sistem aplikasinya kemudian terhubung dengan saran kami secara keseluruhan. Yang belum diakomodir tolong diperbaiki, yang kira-kira sudah diakomodir tapi belum lengkap tolong dilengkapi. Jadi sumber dana kita saya katakan tadi ada dana desa, dana kabupaten, dana provinsi dan dana pusat. Tinggal kita tadi memasukkannya dalam posisi yang mana. Tolong jelas apa yang diusulkan, termasuk lokusnya, lokasinya harus jelas. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir. Saya ingatkan kembali tadi kecemburuan untuk kepala dusun. Makanya penekanan saya tadi Pak, tugas dari kepala dusun tadi mengenai data, saya katakan tadi. Data kita lengkapi, kita bebankan kepada kepala dusun, RW dan RT. Jadi enak kita bicara, apapun yang kita bicarakan jelas gitu. Tapi kalau nanti honornya besar, tugasnya tidak terbebankan, ini kecemburuan. Itu saja mungkin secara garis besar ingin kami sampaikan dari seluruh OPD, penyampaian kami dan kehadiran kami. Mungkin ada yang tidak berkenan dari Bapak dan Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Muslimah KPD Kecamatan Lirik tahun 2021 secara resmi kita tutup.